sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami Tuhan masih bisa melakukan devosi. Tuhan kiranya yang selalu menuntun dan memimpin kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Nah, terakhir kita sudah membahas mengenai Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita akan membahas topik selanjutnya. Dari topik yang sebelumnya dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah tebusan yang dibayarkan untuk membebaskan kita dari semua dosa kita, dari segala kejahatan kita ya. Namun perlu dijelaskan bahwa maksud dari semua ini adalah semua dosa-dosa yang kita pernah lakukan seumur hidup kita dan dosa yang Adam pernah lakukan ketika ia jatuh. Ya, dosa itu yang menurun dari generasi ke generasi kepada semua manusia sehingga menjadikan manusia itu berdosa sejak mereka dilahirkan. Ya, jadi semenjak atau sebelum kita lahir ke dunia, bahkan saat kita masih di kandungan ibu kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya, di Roma 5 ayat 18 sampai 19 kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, jadi karena satu pelanggaran, di sini katakan karena satu pelanggaran, yaitu pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Ya, demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu perbuatan Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang atau ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, ketidaktaatan Adam tidak hanya berakibat pada kejatuhan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya berdampak bagi Adam sendiri, tetapi itu juga membuat semua orang yang lahir sesudah Adam menjadi orang berdosa. Ya, meskipun mereka tidak melakukan dosa yang dilakukan sama Adam. Ya, mungkin kita juga berpikir demikian ya. Kita berpikir kan saya nggak bersalah, orang saya tidak melakukan dosa yang seperti Adam melakukan ya. Jadi pemikiran seperti itu tidaklah benar ya. Jadi tidak seorang pun mengatakan bahwa dirinya itu tidak membutuhkan penebusan karena merasa dirinya tidak melakukan kesalahan ya. Bahkan dalam kasus di mana orang menganggap diri mereka tidak bersalah atau tidak melakukan kesalahan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang berdosa sejak mereka dilahirkan. Ya, nah jadi di sini kita adalah orang berdosa ya. Kita setuju ya bahwa kita sebelum kita ada di dunia ini, bahkan sebelum kita dilahirkan, kita adalah manusia yang berdosa. Ya. Oleh sebab itu, karena kita melakukan dosa, kita berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu penebusan ya, penebusan dari Yesus Kristus ya. Jadi kita membutuhkan penebusan dari Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dan dosa Adam juga tentunya ya. Dan itulah yang Tuhan Yesus sudah lakukan ya. Nah, meskipun tadi Ibu sampaikan dosa Adam itu turun menurun dari generasi ke generasi serta menjangkiti semua manusia, tetapi melalui ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita semua bisa bebas bukan hanya dari dosa ini, tetapi juga dari semua dosa yang menjangkiti hidup kita. Ya, jadi Tuhan sudah rela mati berkorban demi menebus dosa-dosa kita. Sepatutnya kita berterima kasih kepada Tuhan ya, karena kita sendiri yang berdosa, kita sendiri yang melakukan kejahatan, tetapi Yesus rela untuk menebus dosa-dosa kita itu ya. Sungguh sangat kita sangat dikasihi oleh Tuhan ya. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita.
Nah, di dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan di sana bahwa Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan ya. Jadi Tuhan menyerahkan dirinya. Namun sekarang ada jalan keluar dari situasi ini ya, dari situasi di mana kita masih belum bebas dari dosa ya. Jalan keluarnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 43, Kisah Rasul 4:10 ayat 43 mengatakan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya ya. Sungguh kabar sukacita ya buat kita ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan ketika kita bisa percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan membayar harga yang sangat mahal ya, harganya adalah darah yang sangat berharga, yaitu darah anak tunggal Allah ya. Tuhan menebus kita bukan dengan emas perak, bukan dengan kekayaan ya, tapi Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal, yaitu darah anak tunggal Allah ya. Jadi kesimpulannya, meskipun pada kelahiran yang pertama kita dilahirkan sebagai orang berdosa, pada kelahiran yang kedua, pada kelahiran yang dari atas yang terjadi pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kebangkitannya, kita dilahirkan kembali sebagai orang yang sepenuhnya kudus karena darah Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa. Ya, sebelumnya kita masih memakai pakaian kotor atau pakaian yang berisikan dosa-dosa kita, tapi sekarang Tuhan Yesus sudah menembus kita, yang artinya kita sudah menanggalkan semua pakaian-pakaian yang berlumuran dosa dengan pakaian yang baru ya. Berarti sekarang kita adalah manusia yang baru yang sudah meninggalkan dosa-dosa lama kita ya. Dengan apa? Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus ya, untuk menuntun kita, membimbing kita untuk selalu berjalan di jalan Tuhan yang benar ya. Jadi sekarang kita bukan lagi manusia lama, tetapi kita sekarang adalah manusia baru yang setiap hari selalu diperbaharui dan semakin hari akan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya devosi ini bisa memberkati kita di sini dan bisa mengingatkan siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini hanyalah orang berdosa yang hanya dengan anugerah Tuhan mendapatkan penebusan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur atas karya Tuhan di kayu salib yang rela berkorban demi dosa kita. Nah, untuk menutup devosi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat devosi hari ini. Bila Tuhan dari apa yang kami dengarkan hari ini, kami bisa belajar ya Tuhan, dan kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengucap syukur Tuhan atas setiap pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk hari demi hari semakin taat kepada Tuhan dan semakin baik ke depannya. Tuhan, hanya ini permohonan kami, dan nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.